Dalam video kali ini, kita akan melihat dua teori awal yang revolusioner dalam perkembangan model atom. Kedua model atom tersebut adalah model atom Thomson dan model atom Rutherford. Pada tahun 1897, seorang fisikawan Inggris J.J. Thomson melakukan eksperimen menggunakan tabung sinar katoda. Sebuah alat berbentuk tabung kaca berisi gas bertekanan rendah dengan elektroda di kedua ujungnya. Ketika arus listrik dialirkan melalui tabung, terbentuk sinar yang bergerak dari elektroda negatif katoda menuju elektroda positif anoda. Sinar ini dikenal sebagai sinar katoda dan dapat dilihat karena menyebabkan tabung berpendar saat mengenai permukaan di dalamnya. Dalam eksperimennya, Thomson menggunakan medan listrik dan medan magnet. Ketika ia menerapkan medan listrik, sinar katoda tampak membelok ke arah medan positif. Pembelokan ini menunjukkan bahwa partikel dalam sinar katoda bermuatan negatif. Partikel ini kemudian dikenal sebagai elektron. Penemuan elektron membuat Thomson menyusun model baru untuk struktur atom. Menurut model ini, atom bukanlah bola padat, tapi lebih seperti puding bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif, mirip seperti kismis di dalam puding, sehingga model ini dikenal sebagai model puding kismis. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menggunakan lembaran emas dan partikel alfa. Selama proses peluruhan radioaktif, dihasilkan partikel bermuatan positif, yakni partikel alfa. Dalam eksperimennya, Rutherford menggunakan lembaran emas yang sangat tipis, sebuah sumber radioaktif yang menghasilkan partikel alfa, dan sebuah layar fluoresensi yang akan memancarkan kilatan cahaya kecil di titik ketika ditumbuk oleh partikel alfa. Rutherford ingin melihat seberapa banyak partikel alfa yang dibelokkan ataupun terhambur. Jika model puding kismis benar, maka semua partikel alfa akan melewati lembaran emas dengan mudah. Namun eksperimen menunjukkan hasil yang berbeda. Sebagian besar partikel alfa menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Hanya beberapa partikel alfa dibelokkan dengan sudut yang kecil, dan lebih sedikit lagi partikel alfa dipantulkan kembali dengan sudut yang besar. Rutherford menyebutkan 3 hal terkait struktur atom. Sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Hal ini yang menjadi alasan kenapa sebagian besar partikel alfa melewati lembaran emas tanpa dibelokkan. Kedua, beberapa partikel dibelokkan karena terdapat muatan positif yang sangat kecil namun padat yang tidak terdistribusi secara merata dalam atom. Ketiga, lebih sedikit lagi partikel alfa yang dipantulkan kembali dengan sudut yang besar karena partikel bermuatan positif dalam atom berukuran sangat kecil dibandingkan volume atom. Dan karena partikel alfa yang juga bermuatan positif, maka ketika bertemu dengan partikel bermuatan positif dalam inti atom, partikel alfa akan dipantulkan. Setelah bertahun-tahun melakukan eksperimen, Rutherford mengajukan model atomnya. Terdapat partikel bermuatan positif yang disebut nukleus atau inti atom yang memiliki densitas massa yang besar. Inti atom ini dikelilingi oleh partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Dia juga mengklaim bahwa elektron berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam sebuah orbit lingkaran yang tetap. Hal ini mirip dengan model planet mengelilingi matahari. Matahari sebagai inti atom dan planet sebagai elektron. Namun, terdapat masalah terkait struktur atom ini. Menurut teori Maxwell, partikel bermuatan yang dipercepat akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Elektron yang mengelilingi inti atom dipercepat ke arah inti sehingga membentuk lintasan yang melingkar. Oleh karena itu, berdasarkan teori Maxwell, maka elektron akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang menyebabkan jarak elektron dan inti akan semakin mendekat. Hingga akhirnya elektron akan jatuh ke inti. Sehingga tidak akan ada atom, tidak akan ada materi, dan tidak akan ada apapun. Pada intinya, model atom Rutherford gagal menjelaskan stabilitas dari inti atom yang menjadi kelemahan dari model atom